Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informatika unggul. Ya, kita ketemu lagi dengan pertemuan 14 ya, penerapan aljabar di dalam ilmu MATLAB. Ya, jadi sebenarnya MATLAB ini singkatan dari Matrix Laboratory. Ya. Hal ini dikarenakan setiap data yang ada di dalam MATLAB ini menggunakan dasar-dasar matriks. Ya, MATLAB ini merupakan bahasa pemrograman tinggi, tertutup dan case sensitif. Ya, di dalam lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh MATWORK. Nah, kalau Anda masuk ke dalam MATLAB ya, ini MATLAB yang saya gunakan adalah MATLAB 2018 ya. Nah, di dalam MATLAB 2018 ini saya di sini ada tampilan editor ya. Dari atas ini ada tampilan editor. Tampilan editor, kemudian ada get help ya. Ada menu-menu home, plots, apps, editor, publish, dan view ya. Kemudian ada tampilan ke bawahnya, ini ada tampilan pemilihan folder ya. Lalu kemudian ada editor. Editor ini untuk kita menuliskan atau mengkodingkan angka-angka atau matriks yang akan kita inputkan, dan nanti hasilnya ini akan keluar di dalam command window seperti ini ya. Jadi kemudian di sebelah kiri ini ada current folder. Current folder ini akan menampilkan folder-folder yang mungkin akan kita keluarkan ya, atau akan kita pilih ya. Bisa saja ini file-file yang sudah kita simpan ingin kita munculkan kembali seperti itu. Lalu kemudian ada di sebelah command window, di bawahnya current folder ini ada sebelah kanan ada workspace. Workspace ini adalah history ya, history apa saja yang akan kita munculkan ya. Nah, karena ini berkaitan dengan matriks, ya, jadi ada beberapa fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan ya untuk membuat array atau matriks ya di dalam MATLAB ini. Misalnya contoh ya. Saya menginputkan di dalam command prompt ya. Misalnya matriks 1 baris ya. Matriks 3, 2 dan 1. Matriks A ya, matriks A. Nah, kalau penggunaan matriks di dalam MATLAB ini kita menggunakan kurung siku, buka siku dan tutup siku ya. Buka siku misalnya matriks 3, 2, 1 misal. 3, 2, 1 tutup siku ya. Jangan lupa ya, di antara angka tersebut ini diberikan spasi 3 spasi 2 spasi 1 ya. Setelah itu langsung enter saja ya hasilnya. Maka akan muncul matriks A sama dengan 3, 2, 1
Ya, matriks A ini matriks baris. Ya, jadi hanya ada satu baris. Seperti itu. Ya. Kemudian kita coba ke matriks kolom, ya. Kita gunakan matriks satu kolom. Nah, untuk penggunaan matriks kolom ini, ya, kalau sebelumnya untuk matriks satu baris kita hanya menggunakan jedah pakai spasi. Nah, kalau di matriks kolom ini kita menggunakan kita coba ya, matriks A sama dengan buka siku 3 titik koma 2 titik koma 1 tutup siku. Ya, ini yang membedakan antara penggunaan atau penginputan matriks dengan satu baris atau dengan satu baris dengan matriks satu kolom. Enter, ya. Jadi akan terbentuk matriks satu kolom, ya. Matriks A sama dengan baris pertamanya 3, baris keduanya 2, baris ketiganya 1, ya. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan matriks dengan interval tertentu. Di sini Anda juga dapat membuat array atau matriks dengan membuat himpunan bilangan genap. X lebih kecil dari sama dengan 10, di mana nilai X merupakan himpunan bilangan ganjil. Dari soal tersebut kita dapat lihat bedanya bilangan ganjil adalah 1. Ya. Maka di dalam penginputan matriks di dalam MATLAB kita hanya menginputkan yang di depannya ini dengan angka 1. Kita eksekusi ya, matriks A sama dengan buka kurung 1 karena dia angka ganjil dimulai dari 1, gunakan titik 2. Ya, titik 2, bilangan genap itu 2, ya. Titik 2 lagi kurang dari sama dengan 10, maka kita inputkan 10, tutup siku. Jadi yang kita inputkan adalah matriks A sama dengan buka siku 1.2 angka 2 titik 2 angka 10, tutup siku. Enter, ya. Maka akan muncul matriks A ini sama dengan 1, 3, 5, 7, 9 dalam bentuk matriks satu baris. Seperti itu. Kemudian contoh lain, misalnya Y memenuhi angka minus 4 lebih kecil dari sama dengan Y. Y lebih kecil sama dengan 4. Sehingga implementasi yang akan kita buat adalah matriks Y sama dengan buka siku, ya. Kita mulai karena dia Y-nya ini bisa lebih besar daripada minus 4 dan bisa lebih kecil dari sama dengan 4. Maka kita mulai dari minus 4.24. Nah, seperti ini. Jadi Y sama dengan buka siku minus 4.24 tutup siku. Enter. Nah, maka akan muncul matriks satu baris yang dengan angka minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Ya. Kemudian
cara membuat matriks berdimensi 2 atau matriks berdimensi 3. Nah, untuk membuat matriks berdimensi 2 ya, misalnya kita punya matriks A sama dengan, buka siku, misalnya matriks baris pertama ini 1, 2 dan matriks dan baris kedua ini adalah 3, 4. Nah, ini bagaimana kita menginputkannya di dalam MATLAB. Kita hanya tinggal menjajarkan saja ya angka-angka tersebut. Misalnya contoh ini matriks A sama dengan, buka siku, angka 1 spasi angka 2 titik koma, ini jedahnya ya. Kemudian kita inputkan lagi angka 3 spasi angka 4, buka siku, enter ya. Maka di sini akan terbentuk matriks A dengan dimensi 2 kali 2 dan baris pertamanya adalah angka 1 dan 2, baris keduanya adalah angka 3 dan 4. Seperti itu. Kemudian kalau kita ingin membentuk matriks 3 kali 3 ya, ini kita inputkan kembali. Misalnya matriks A, saya misalnya punya angka baris pertama itu 1, 2, 3, baris yang kedua 4, 5, 6, dan baris yang ketiga ini 7, 8, 9 ya. Maka kita inputkan matriks A sama dengan, buka siku 1 spasi 2 spasi 3 titik titik koma. Kemudian kita inputkan lagi baris yang keduanya 4 spasi 5 spasi angka 6 titik koma. Kemudian angka 7 spasi 8 spasi 9 kurung siku ya, kurung siku di sini, enter. Nah, maka akan muncul matriks A sama dengan baris pertamanya 1, 2, 3, baris keduanya 4, 5, 6. Baris keduanya 4, 5, 6, baris ketiganya 7, 8, 9 ya. Jadi intinya pada saat Anda ingin membuat matriks 2 kali 2 atau 3 kali 3 atau 4 kali 4, ingat pada saat penginputan satu baris pertama itu dijedah dengan tanda titik koma ya. Setelah itu Anda selesaikan sampai dengan baris terakhir, setelah itu baru Anda tutup dengan kurung siku, seperti itu. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan soal pertidaksamaan linear ya. Nah, kalau misalnya saya punya contoh SPL yang pertama ini, persamaan yang pertama adalah X plus 2Y sama dengan 2 ya. Kemudian persamaan yang kedua ada 3X plus 4Y sama dengan 2. Maka berapa nilai X dan Y ya. Nah, jika Anda ingin menghitung soal pertidaksamaan linear di dalam MATLAB ini ya, yang Anda harus inputkan pertama kali ini adalah persamaannya dulu. Misalnya tadi di awal saya sudah bilang X plus 2Y sama dengan 2. Nah, kemudian persamaan keduanya 3X plus 4Y sama dengan 12. Kita inputkan dulu angka X dan X plus 2Y
ya, tapi jangan dibawa variabel X dan Y-nya. Kita anggap X-nya ini adalah 1, Y-nya 2 ya. Jadi karena persamaan satunya adalah X plus 2Y, maka kita akan inputkan di sini matriks A ya. Matriks A sama dengan persamaan 1 tadi adalah X plus 2Y ya. Maka X ini kita ganti dengan angka 1. Karena tadi plus 2Y, maka angka 1 spasi angka 2 titik koma ya. Titik koma. Lalu kita masukkan persamaan yang keduanya 3X plus 4Y. Maka angka 3 dan 4 ya. Angka 3 dan 4. Tutup siku ya. Lalu kita enter. Nah, kita buat dulu matriksnya ya. Maka matriks A ini jadi matriks 2 kali 2 ya. Nah, setelah itu baru kita inputkan hasilnya. Angka setelah persamaan tadi. Kita balik lagi, X plus 2Y sama dengan 2. Angka 2 ini belum kita terjemahkan ya di dalam pengkodingan MATLAB tadi ya. Kemudian persamaan yang kedua 3X plus 4Y sama dengan 12. Nah, angka 12 ini pun belum diterjemahkan juga, maka kita anggap ini nilai K ya. K sama dengan, buka siku, tadi 2, jangan lupa titik 2 ya, titik 2, 12. Enter. Nah, ya terbentuk matriks 1 kolom ya. Baris pertamanya 2, baris keduanya 12 ya. Kemudian kita masukkan fungsi inverse A ya. Inverse buka kurung A ya, ini untuk menghitung determinannya ya. Oh maaf, salah. Harusnya menggunakan huruf kecil ya. INV ya. INV buka kurung A, tutup kurung ya, baru kita enter. Nah, maka akan muncul angka minus di baris pertama min 2 1 1.5 min 0,5. Oke, maaf saya ulangin, baris pertamanya akan muncul minus 2 dan 1, baris keduanya 1,5 dan min 0,5 ya. Kemudian baru nilai tersebut ya kita akan kalikan dengan jumlah K yang tadi ya, jumlah angka K dari persamaan yang sebelumnya. Kan tadi kita mengandaikan angka 2 dan 12 itu adalah K ya. Pakai fungsi inv lagi, INV huruf kecil ya, INV buka kurung A. Ini jangan lupa ya, kalau kita menginputkan matriks A dengan huruf A besar, jangan sampai di bawahnya kamu menggunakan A kecil, karena MATLAB ini sangat case sensitif. Dikali tadi K. Nah, maka nilai X dan Y yang terbentuk ini adalah X-nya adalah 8, Y-nya adalah minus 3 ya. Nah, jadi hasilnya X plus 2Y sama dengan 2, 3X plus
4Y sama dengan 12, jawabannya adalah X sama dengan 8 dan Y sama dengan -3. Ya, ini untuk pertidaksamaan linear yang 2 dimensi. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke pertidaksamaan linear dengan 3 dimensi, ya. Nah, untuk sistem persamaan linear menggunakan 3 dimensi, di sini ada persamaan 2x minus 3y plus 2z sama dengan 2. Kemudian ada x minus 2y plus z sama dengan 5. Lalu ada 3x min y plus 3z sama dengan 6. Ya. Nah, angka-angka yang di dalam sama dengan tadi, ini kita jadikan matriks 3 kali 3. Kemudian, angka-angka yang di luar sama dengan, ini kita jadikan matriks K, ya, seperti itu. Ya, kita pisah, lalu kita cari determinannya, ya. Kemudian nanti kita kalikan dan jumlahkan sehingga kita dapat hasil nilai X, Y, dan Z-nya. Oke. Nah, kita coba inputkan di sini. Saya ulangi kembali, untuk persamaan pertamanya ada 2X min 3Y plus Z. Maka matriks baris pertamanya adalah -3. Matriks baris pertamanya adalah 2, -3, dan 1. Ya, kita coba inputkan matriks A sama dengan, buka siku, 2 spasi -3 spasi 1 titik koma. Kemudian persamaan kedua, X minus 2Y plus Z, maka kita tuliskan adalah 1 minus 2 dan 1. 1 minus 2 dan 1 titik koma. Nah, lalu baris yang ketiga ada 3X min Y plus 3Z. Ya, di sini maka kita akan tuliskan 3 min 1 plus 3. 3 spasi min 1, 3. Nah, tutup kurung. Benar, 3, 1. Oke, lalu kita enter. Nah, maka sudah terbentuk matriksnya. Baris pertama 2 min 3 1, baris kedua 1 min 2 1, baris ketiga adalah 3 min 1 3. Ya. Nah, kita inputkan nilai K-nya. K-nya di sini adalah 256. Buka siku 2 titik koma 5 titik koma 6. Ya, kita enter. Ya, sudah sesuai ya, ini jadi matriks 1 kolom. Baris pertamanya 2, baris keduanya 5, baris ketiganya adalah 6. Nah, lalu kemudian kita hitung determinan dari matriks 3 kali 3 tersebut. Karena tadi matriks 3 kali 3 tersebut saya umpamakan dengan huruf A, maka kita ketik gunakan huruf kecil ya untuk fungsinya det, buka kurung A, kurung lagi ya, determinan A, lalu kemudian enter. Maka hasil determinannya adalah -5 ya. Nah, setelah hasil itu -5, kita kalikan semuanya, kita inverse ya. Kita masukkan fungsi inverse.
INV ya ke matriks A. Ya, jadi buka kurung A, tutup kurung, enter ya. Kita dapatkan hasilnya di baris pertama ini adalah 1 min 1,6 sorry, karena ini di MATLAB ya kita pecahan ya dapatnya ya. Lalu 0,2 yang ketiganya, kemudian baris keduanya 0 minus 0,6 0,2, terus baris ketiganya min 1 1,4 dan 0,2. Ini matriks 3 kali 3 hasilnya ya. Nah, setelah itu untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z-nya, maka hasil invert tadi INV ya, INV kita ketik buka kurung A, tutup kurung nah, tutup kurung A, kita kalikan dengan nilai K tadi. K itu adalah nilai yang di luar sama dengan ya, nilai yang di luar sama dengan dari persamaan tersebut tadi. Kita kalikan dengan K. Jangan lupa kalau kamu hurufnya tadi penyimpanan misalnya ini adalah A kecil, maka sampai bawah kalian harus menggunakan A kecil ya. Jangan sampai beda-beda karena nanti error ya. Jadi hasilnya adalah min 4,8 untuk X-nya, lalu untuk Y-nya adalah min 1,8 ya. Lalu untuk Z-nya ini adalah 6,2 ya, seperti itu. Jadi dari persamaan 2X min 3Y plus Z sama dengan 2 dan X min 2Y plus Z sama dengan 5, lalu 3X min Y plus 3Z sama dengan 6, hasilnya nilai X-nya ini adalah min 4,8, Y sama dengan min 1,8 dan Z-nya 6,2 ya. Oke. Kemudian jika kita menggunakan matriks 4 kali 4 ya. Kita menggunakan matriks 4 kali 4 di sini. Di sini ada contoh matriks 4 kali 4 ya. Tapi ini dengan menggunakan Gauss-Jordan ya. Jadi cara menyelesaikan soal pertidaksamaan linear 4 variabel dengan menggunakan Gauss-Jordan. Seperti itu. Nah, misalnya di sini persamaan pertamanya adalah A plus 2B plus 3C min 4D sama dengan 9. Kemudian 3A min 5B plus 7C plus 4D sama dengan 12. Lalu persamaan ketiga 4A plus 4B plus C plus 3D sama dengan 23. Kemudian persamaan keempat 6A plus 7B plus 5C plus 2D sama dengan minus 1 ya. Ini kita akan inputkan ke dalam ya, dalam matriksnya. Kita akan coba. Matriks A sama dengan buka siku 1
spasi 2, spasi 3, spasi minus 4, titik 2, 3, min 5, 7, 4, ya, titik koma, 4, 1, 1, 3, titik koma lagi, 6, spasi 7, 5, 2, titik, kemudian tutup kurung siku ya. Saya coba cek 1, 2, 3, minus 4, 3, min 5, 7, 4, 4, 1, 1, 3, 6, 7, 5. Oke, saya enter. Ya, maka akan terbentuk matriks 4 kali 4. Ya. Dengan baris pertama 1, 2, 3, min 4, baris kedua 3, min 5, 7, 4, baris ketiga 4, 1, 1, 3, baris keempatnya 6, 7, 5, 2. Seperti itu. Ya. Lalu kita inputkan hasil yang di luar sama dengan tadi. Saya menggunakan perumpamaan di sini, misalnya K lagi ya, sama dengan buka siku ini 9 titik koma 12 titik koma 23 titik koma minus 1. 23 titik koma, maaf nih saya ya. Jadi nilai K-nya ini sama dengan buka siku 9 titik 2 12 maaf titik koma ya. Saya ulangi, matriks K sama dengan buka siku 9 titik koma 12 titik koma 23 titik koma minus 1 ya. Oke. Karena kita ini matriks 3 kali 3 ya, ini kita gabungkan dulu ya antara matriks A dan B-nya dulu. Ya. Kita kasih umpama di sini adalah C. Ya. Lalu kita gabungkan matriks A tadi dengan matriks K. Yaitu kita hanya tinggal mengetikkan C sama dengan buka siku A, kita inputkan ya untuk matriks A, spasi K, tutup lagi, enter ya. Maka di sini akan terbentuk matriks 1, matriks baris pertama ya, 1, 2, 3, min 4, 9, 3, min 5, 7, 4, 12, 4, 1, 1, 3, 2, 3, 6, 7, 5, 2, minus 1 ya. Ini sesuai dengan persamaan yang ada di atas ya terbentuknya. Saya akan ulangi. A plus 2B plus 3C minus D sama dengan 9. 3A min 5B plus 7C plus D plus 4D sama dengan 12. 4A plus B plus C plus 3D sama dengan 23. 6A plus 7B plus 5C plus 2D sama dengan minus 1 ya. Sudah sesuai dengan matriks yang terbentuk. Di sini kita umpamakan matriks C. Kemudian karena kita menggunakan Gauss-Jordan, maka kita bentuk rumusnya menggunakan fungsi RREF ya. Jadi kita inputkan RREF, buka kurung. Tadi matriks C kita sudah bentuk. Jadi rumusnya
ref ya, buka kurung C, tutup kurung, kemudian kita enter ya, dan ini akan terbentuk hasilnya ya. Hasil nilai X-nya adalah 12,667. Nilai A-nya adalah 12,66775, nilai B-nya minus 5,9892, lalu nilai C-nya min 4,7677, nilai D-nya minus 5,6510 ya. Oke, kemudian jika di pertemuan sebelumnya ini ada untuk cara mencari nilai agent ya, nilai agent ya. Nah, cara mencari nilai agent ini kita hanya menggunakan fungsi EIG ya. Kita akan coba ya di sini untuk menentukan nilai eigen dari matriks A. Dan matriks yang saya pakai di sini adalah matriks 3x3 ya. Jadi kalau misalnya ada nilai eigen di sini, matriksnya di sini baris pertama adalah, saya langsung inputkan ya, matriks A sama dengan buka siku 0 1 0 titik koma 0 0 1 titik koma 4 min 17 8 terus kurung siku ya. Ini kita enter agar terbentuk dulu matriksnya menjadi 3x3 ya. Jadi ya, ini baris pertama adalah 010, baris kedua 001, baris ketiga 4 minus 17 dan 8. Nah, kemudian kita masukkan fungsi dari EIG ya. Kita inputkan huruf kecil semua ya, EIG, buka kurung, matriks A-nya dimasukkan, tutup kurung, kemudian di enter. Nah, nilai eigennya ini adalah 0,2679, yang baris keduanya 3,7321, baris ketiganya 4,000. Nah, untuk mencari nilai eigen ini ada dua cara ya. Selain menggunakan langsung fungsi kita bentuk dulu matriksnya ya. Nah, ini kita juga bisa langsung selain menggunakan fungsi eigen ini, kita bisa menggunakan fungsi V dan D ya di dalam kurung ya. Jadi kita nginputkannya, kalau tadi kan kita langsung menggunakan fungsi EIG ya. Nah, kalau ini kita buka kurung, V besar, spasi D besar, tutup kurung, kemudian gunakan sama dengan, ini tambahan ya. Kemudian kita masukkan fungsi EIG, buka kurung, matriks A-nya diinputkan, lalu tutup kurung ya. Kemudian enter. Nah, ini hasilnya sama ya. Hanya saja ini akan langsung muncul nilai nilai X, Y, dan Z-nya ini dalam bentuk matriks 3x3 ya. Oke, sampai di sini penjelasan untuk pertemuan 14 ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.